Zaman dulu Jakarta banjir itu ada airnya ya ketika pas banjir aja, ketika masa hujan. Sekarang enggak. Tiap hari sepanjang tahun ada airnya. Ada di dalam sumur-sumur resapan. Makanya kemudian Pemprov DKI bingung mau beli pompa penguras sumur resapan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang ngeyelan, yang setelah kita kasih tahu, tapi mereka masih gak mau dengerin. Sampai akhirnya setelah mereka sadar, ya repot sendiri, bingung sendiri. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan Pemprov DKI. Karena belakangan ini mereka sedang berencana untuk membeli pompa penguras sumur resapan. Masih inget kan sama sumur resapan yang sangat-sangat fenomenal di Jakarta? Yang bisa nyerap anggaran, bisa nyerap ban mobil. Nah ini sekarang mau dibeliin pompa untuk nguras. Ini gimana ceritanya gitu? Dulu kan pembangunan sumur resapan ini kan tujuannya untuk memasukkan air ke dalam tanah. Dan itu sesuai dengan keimanan Anies Baswedan yang mengatakan bahwa di mana-mana di seluruh dunia yang namanya air dari langit turun ke bumi, ke tanah. Makanya kita harus masukin ke dalam tanah, bukan ke dalam gorong-gorong raksasa dikirim ke laut. Itu melawan sunnatullah. Nah ini sekarang airnya udah masuk ke dalam tanah nih, udah di dalam sumur nih. Lah kok mau dikuras? Ini gimana konsepnya ini? Setahu saya yang namanya air di dalam dan dikuras, ya biasanya itu ya kolam ikan gitu ya. Atau kalau yang ada di sedot itu ya sedot WC. Lah ini sumur resapan, mau dikuras. Ini kan jadinya ya bukan sumur resapan karena airnya ternyata nggak nyerap. Nggak sesuai dengan namanya. Mestinya ya gantilah. Sumur penampung air sementara. Nah itu baru cocok. Kalau airnya nggak ngeresap gitu ke bawah. Dan saya membayangkan kalau ini dilakukan, itu cara kerjanya kayak gimana ya? Mungkin kayak mobil tinja gitu ya. Jalan kemana-mana gitu, nyari sumur, nyari lubang. Ada lubang terus ambil airnya. Jalan lagi ada lubang, ambil lagi airnya. Nah terus nanti ketika tangkinya sudah penuh, terus ini mau dibawa kemana? Mau dimasukin ke tanah yang mana? Tanah sengketa. Atau ke tanahnya balai kota, kantornya Anies gitu masukin. Mau dibawa kemana? Pasti kan ujung-ujungnya air ini akan dibawa ke gorong-gorong raksasa. Dikirimkan ke laut. Melawan sunatullah itu. Nah kalau ini dilakukan, ini kan artinya mereka ini kerja 3 kali gitu. Bikin sumur resapan, beli pompa, sedot, kirim ke gorong-gorong raksasa. Ke sungai. Nah kan jadinya kerja berkali-kali. Tahu gini kan ngapain bikin sumur resapan? Bikin aja, lebarin aja sungainya. Lebarin aja kalinya gitu, selesai. Ngapain bikin sumur resapan? Atau jangan-jangan Pemprov DKI mau bikin usaha baru? Mana tahu sumur-sumur resapan yang airnya bertahan itu kan bisa dianggap sebagai air yang sangat kuat gitu ya. Yang nggak meresap gitu. Mungkin nanti mau dijual gitu dalam bentuk botol gitu ya. Buat konsumsi alumni 212 ya. Lumayan gitu. Nggak usah beli. Udah disediakan sama Pemprov DKI gitu. Dijual lah mahal, kayak kencing onta itu jual. Sumur resapan, air sumur resapan sangat berenergi karena tidak meresap tanah. Cobalah gitu. Daripada ngelawan sunnatullah kan repot kalian gitu. Ya karena kalau kita lihat gitu ya,
Sumur resapan ini kan anggarannya luar biasa. Ratusan miliar. Awalnya 400 miliar. Kemudian turun 300, 200. Ya tetap aja ratusan miliar. Nah ini lagi. Mau bikin pompa lagi, beli pompa. Kan anggaran lagi. Nanti beli tangki lagi. Terus kemudian ada staf lain lagi. Pegawai yang khusus untuk mengambil air sumur resapan. Ini kan akhirnya kalian itu repot sendiri, bingung sendiri gitu. Sama seperti mantan-mantan kalian yang ngeyelan itu. Repot sendiri, padahal sejak awal kita semua udah kasih tahu. Gak mungkin ini berhasil gitu. Karena kita tahu bahwa tanah di Jakarta itu kan punya masa jenuh gitu. Semua tanah lah. Jadi tidak semua air yang turun dari langit itu bisa masuk ke dalam bumi. Itu konsep dari mana? Nggak ada itu konsep seperti itu. Memang ada sebagian, tapi mungkin cuma 20% lah, atau 15% air yang bisa masuk ke dalam tanah. Sisanya kemana? Ya mengalir ke tempat yang lebih rendah, ke laut. Emang konsepnya kayak gini, di mana-mana kayak gini. Sejak zaman Nabi Adam udah kayak gini. Lah kok mau diubah pakai sumur resapan, ini gimana ceritanya? Ya, tapi karena kalian itu ngeyel gitu ya, karena katanya sunatullah, ini efektif untuk mengatasi banjir, akhirnya ya inilah yang terjadi gitu. Jakarta itu kalau banjir itu memang ada airnya, ada genangannya gitu. Itu zaman dulu. Nah sekarang Jakarta panas-panas sekalipun, terik siang matahari panas sekali, itu di bawahnya masih air di mana-mana. Karena ada sumur resapannya. Kalau dulu, zaman dulu, Jakarta banjir itu ada airnya ya ketika pas banjir aja, ketika masa hujan. Sekarang enggak. Tiap hari sepanjang tahun ada airnya. Ada di dalam sumur-sumur resapan. Makanya kemudian Pemprov DKI bingung mau beli pompa penguras sumur resapan. Ya kalau enggak itu ya sekalian aja gitu. Kasih kolam lele itu, ikan lele, ikan nila. Lumayan. Nyedot sekalian nyedot ikan-ikan. Lumayan. Sumur resapan kok nggak meresap gitu. Ini benar-benar kebodohan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi saya nggak ngerti kenapa banyak orang yang nggak protes soal ini gitu. Terutama pendukung-pendukung Anies Baswedan itu gimana itu. Apalagi masalahnya tuh bukan cuma soal air yang sedang menggenang di dalam sumur-sumur resapan, enggak gitu. Ini kan sumur resapannya itu sudah merusak tatanan kota gitu. Tanah-tanah atau jalan raya yang kita bangun dengan pondasi yang sangat-sangat kuat gitu ya. Ini malah dilubang-lubangin. Itu kan ngerusak gitu. Udah gitu ternyata nggak berfungsi. Cuma nambah-nambahin kerjaan ini. Dan yang lebih bego lagi, Pemprov DKI mengatakan bahwa dari 24.000 titik sumur resapan yang sekarang sudah ada, yang sudah terbukti tidak bermanfaat, tidak efektif, tidak mampu untuk menyerap air, ini ke depan katanya masih akan dilanjutkan. Ini orang bego mana nih kayak gini gitu. Udah tahu nggak bisa nyerap air, udah tahu nggak sesuai dengan konsep gitu, dengan keimanan Anies Baswedan. Lah kok mau dilanjutin? Gimana ceritanya? Ya ngapain kalian capek-capek bikin kerjaan kayak gini? Gitu. Tahu gitu ya lebarin aja sungai, lebarin kali, ya udah selesai lah. Ngapain sih capek-capek bikin sumur resapan ini? Gitu. Ya kecuali kalian itu emang tujuannya cuma untuk nyerap anggaran gitu. Nanti anggaran pompa, anggaran tangki, anggaran beli mobil. Ya, lumayan itu banyak gitu ya. Ratusan miliar lagi. Ya mestinya ketika Pemprov DKI sudah menyadari bahwa airnya tidak bisa meresap, nggak bisa nyerap ke dalam tanah.
Ini kan evaluasi lah, sadar diri lah, bukan malah ngotot ngeyel terus. Coba evaluasi, ini ada manfaatnya atau enggak? Jangan cuma ngurusin soal anggaran aja yang mau diserap itu. Saya gak ngerti deh. Pendukung Anies Baswedan di Jakarta itu kan banyak. Partai-partai yang pernah diundang makan sama Anies Baswedan itu kan ada banyak gitu. Ya masa kalian gak ada otaknya semua itu? Katanya anggota dewan terhormat semua. Malah kok gak gini semua, kok bego-bego semua, kok diem-diem semua. Ini gimana ceritanya ini? Ya, tapi bagi saya itu gini ya, apa namanya, yang namanya ada kesalahan gitu, yang namanya setiap orang tuh kan pernah berbuat salah dan bisa bersalah gitu. Nah, konsep dari pembangunan sumur resapan ini yang sudah terbukti ngerusak gitu, ada jalan rusak, ada mobil sampai masuk ke dalam lubang gara-gara nggak tahan, nggak kuat pondasinya gitu ya. Ini kan mestinya ya bisa dipelajari, dievaluasi. Kalau memang nggak bermanfaat, nggak berjalan sesuai dengan rencana, dengan imajinasi Anies Baswedan, ya minimal gitu, minimal hentikanlah. Cukup 24.000 ini udah bikin rusak ini Jakarta dengan 24.000 lubang ini. Ini kok masih mau dilanjutin, ini gimana ceritanya gitu. Ini kalau dilanjutin terus, nanti tambah banyak nih anggaran yang diserap ini. Beli pompa lagi, mobil lagi, tangki lagi. Banyak gitu. Kan akhirnya kan Anies Baswedan kan akhir tahun ini sudah mau selesai gitu. Ya udahlah. Tobatlah tobat. Kasihan loh kita gitu. Saya ketawa nih sampai sakit perut loh. Ngetawain sumur resapan ini. Kok bisa ada orang secerdas ini gitu di Jakarta gitu. Yang kita pikir dulunya kan kalau anak-anak desa tuh mikirnya orang-orang Jakarta tuh cerdas gitu semua gitu, pinter gitu. Kok kayak gini kualitasnya gimana? Ya, tapi ya gak tau lah, ini cuma pendapat dari rakyat jelata gitu. Pada akhirnya yang mau bikin anggaran, yang mau menyerap anggaran, ya para pejabat kita. Dan pesan saya kepada partai-partai yang ada di Jakarta, toko-toko, Menteri PUPR, cobalah komentar, Pak. Jangan sampai kami turun tangan nih. Jangan sampai gitu ya. Solusi dari saya melihat sumur resapan yang sudah nggak berguna ini dan cenderung membahayakan gitu ya. Daripada membeli pompa dan perawatan kedepannya yang beli tangki lagi, beli mobil gitu ya, yang akan ribet banget ke depannya, ya mending tutup aja semua ini sumur resapan gitu, supaya nggak ganggu jalan, supaya jalan-jalan kita kembali bagus, kembali nggak terancam orang-orang yang jalan di atasnya gitu. Dan selanjutnya nggak perlu perawatan lagi, nggak perlu beli pompa-pompa lagi gitu. Udah fokus aja bikin pelebaran sungai. Udahlah gitu. Capek kita ketawain kalian. Capek loh. Ngetawain aja capek loh. Apalagi mikirin duitnya yang ratusan miliar gitu. Capek kita. Orang bayar pajak, udah kerja siang malam bayar pajak gitu. Duitnya kok malah dihambur-hamburkan untuk hal yang nggak berguna kayak gini. Kasihan lah. Meskipun saya bukan orang Jakarta tapi ikut miris gitu. Teman-teman di Jakarta itu kan kerjanya habis-habisan. Kok sumurnya di mana-mana. Ya tapi ya sekali lagi terserah Anies Baswedan lah gitu ya. Karena ini sudah mau berakhir gitu ya. Beberapa bulan lagi udah mau selesai, ya udahlah. Mungkin mereka mau berpesta untuk dalam rangka perpisahan dengan Anies Baswedan gitu ya. Ya pestanya dengan pesta anggaran tentunya. Kalau cuma pesta makan-makan itu kan pestanya rakyat jelata. Orang-orang pejabat, orang-orang pintar mah pesta anggaran. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.